waktu pertama yang banyak tidak lulus itu ini fisika Indonesia ya Bapak Ibu. Fisika sama kalau saya ingat itu RPL. Itu se-Indonesia yang lulusnya paling paling banyak. Nah, tahun ini diharapkan apalagi fisika bisa lulus gitu loh, bisa langsung lulus semua begitu. Amin. Amin. Ya, amin. Karena kan kemudian fisika juga tidak ada di SMK, nggak ada. Adanya kan langsung IPAS gitu. Itu mungkin yang kenapa kisi-kisi ini menjadi berubah ya Bapak Ibu. Yang jelas mempermudah Bapak Ibu agar lulusnya. Tidak membuat Bapak Ibu pusing kok enggak insya Allah. Iya, betul, Bu. Kami yang di SMK ya, Pak Yakub ya. Iya kan. Benar di SMK saja coba dikasih materi yang dibawakan Pak Kholipin. Kan pusing juga kita. Alhamdulillah lah. Berarti besok kita tinggal pedagogi saja Bapak Ibu. Kisi-kisi tetap saya berikan, saya dampingin Bapak Ibu. Bapak Ibu ini kan kelas B, fisika kelas B. Jadi kemarin mendapatkannya kan dari ini ya, dari 110, 111, 111 sampai 120. PCK sudah, kemudian SJT sudah, contoh-contoh itu kan sudah. Kemudian yang studi kasus sudah. Maka yang 3 pertemuan ini insya Allah kita lebih santai. Kemudian materinya itu adalah materi tentang UP pedagogik. Yang saya dengar masih ada beberapa soal tahun kemarin itu masih akan diberikan Bapak Ibu. Jadi kalau ada waktu, biasanya ini ada waktu terus bahas. Saya punya UP itu tahun kemarin gitu. Nanti insya Allah kita bahas bersama lah 1 hari atau bagaimana. Tinggal nunggu waktunya ini. Kayaknya Bapak Ibu juga masih ini ya, sibuk. Tapi studi kasusnya sudah semua ya Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, ada yang belum. Harus diselesaikan ya. Siap, Bu. Studi kasus, apa ukin itu selesaikan dulu. Kadang-kadang pikiran kita ketika yang mau ini kan ukin dulu ini. Belum selesai, terus mempelajari UP kayaknya masih ini ya. Masih tidak bisa fokus. Tapi insya Allah saya akan membuat materi ini agar sesederhana mungkin. Agar Bapak Ibu kalau sudah membaca PPT saya, tidak perlu membuka modul begitu. Jadi cukup minimal membaca PPT, tidak perlu membuka modul. Karena di sini ada materinya, kemudian ada soalnya. Ada materinya, ada soalnya. Begitu. Akan mempermudah Bapak Ibu. Oke. Malam ini kita akan belajar pedagogik kisi-kisi 21 sampai 30. Kelihatan ya PPT yang saya share, Bapak Ibu? Kelihatan, Bu. Oke, suara saya jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Kita mulai. Teori perkembangan intelektual, Bapak Ibu. Indikatornya diberikan rentang usia siswa kelas 10 SMA, peserta dapat mengkritisi pembelajaran fisika yang sesuai dengan perkembangan intelektual siswa tersebut. Nah, Pak Rudi mengajar fisika di kelas 10 SMA, materi usaha dan energi. Pak Rudi mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar, serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam mengaktualisasikan dirinya, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang diterapkan Pak Rudi saat melakukan pembelajaran adalah, Bapak Ibu masih ingat teori-teori ini? Enggak, Bu. Lupa. Oh, padahal ini adalah di modul 1, Bapak Ibu. Kalau begitu saya bukakan saja, kita pelajari dulu. Bapak Ibu, di dalam, kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, kemudian lihat di internet ya, banyak teori belajar itu banyak sekali. Ataupun di modul fisika, modul pertama itu juga banyak. Jadi berdasarkan analisa saya ya, mendampingi Bapak Ibu dalam beberapa periode, teori belajar yang keluar itu hanya pada pembelajaran fisika itu hanya 5 ini Bapak Ibu. Konstruktivisme, behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan sibernetik. Nah, kata kuncinya apa? Kata kuncinya kalau konstruktivisme itu adalah
Konstruksi, bangunan, membangun pengetahuan sendiri. Siswa lebih aktif berpikir. Kemudian ada penggunaan media sosial. Menggunakan media sosial itu di sini adalah seperti YouTube, Facebook, Instagram. Kemudian ada kata-kata mencoba-coba atau trial error. Sedangkan behaviorisme yaitu kata kuncinya stimulus respon, penguatan positif negatif, perubahan perilaku. Gurunya lebih aktif di sini. Kemudian penggunaan media PowerPoint dan multimedia di dalam kelas, Bapak Ibu. Kemudian mementingkan hasil daripada proses belajarnya. Ini adalah behaviorisme. Kalau kognitivisme, satu, mementingkan proses daripada hasil belajarnya. Jadi kebalikan behaviorisme. Melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, pengetahuan baru terkait dengan pengetahuan lama yang sudah ada di dalam struktur kognitif. Kemudian humanisme, guru memberi kesadaran akan makna kehidupan, memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelaku, bukan dari sudut pandang pengamat. Experiential learning, memanusiakan manusia, aktualisasi diri, realisasi diri. Kemudian sibernetik adalah pembelajaran daring. Daring itu seperti kita memakai Zoom meeting, memakai Google Meet, kemudian kemajuan teknologi informasi. Oke, Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu ini hafalkan 5 menit dari sekarang. Karena soal-soalnya itu kalau tidak hafal Ibu Bapak akan bingung. 5 menit saja dari sekarang ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu sudah selesai, sudah hafal? Oke, baik. Kalau sudah hafal, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan tadi ya, Bapak Ibu. Soal yang pertama, Pak Rudi ini mengajar fisika di kelas 10 SMA, materi usaha dan energi. Pak Rudi mendorong peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan faktor pengalaman dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar, serta mendorong supaya dapat mengembangkan kemampuan dalam, ada merahnya ini Bapak Ibu, mengaktualisasikan diri, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, teori belajar yang diterapkan Pak Rudi untuk melakukan pembelajaran yang mana Bapak Ibu? Boleh di chat jawabnya. Konstruktivisme bukan sih? Konstruktivisme. Oke, yang lainnya? Humanistik, humanistik. Humanistik. Oh, Bu Fitri humanistik ya? Oke. Saya lihat di chat. Saya behavioristik. Behavioristik. Oke. Ada. Humanistik. Oke, Pak Ali. Bu Fitri C. Bu Nurmala E. Oke. Hafnidar C. Safrida E. Oke. Oke, Bapak Ibu. Ada yang E, ada C. Bapak Ibu kita lihat, mengaktualisasikan diri, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Kalau kita lihat dari sini, ada kata realisasi diri, aktualisasi diri. Nah, itu ada yang, ini Bapak Ibu kata kuncinya, humanisme yang kelima, aktualisasi diri, realisasi diri Bapak Ibu. Nah, itu humanisme ya Bapak Ibu, atau humanistik kalau di sini. Jadi memang harus ada kata kuncinya Bapak Ibu. Kata kuncinya apa, Bu? Ini yang di merah-merah ini, mengaktualisasikan diri, pemahaman terhadap dirinya, serta realisasi diri. Nah, kalau Jadi kita ada- lihat di sini kan humanisme nomor 5 kan ya? Iya benar-benar. Oke. Belum Kita panas lanjut. nih, Bu. Hmm? Belum panas. Iya, seharian berkegiatan, jadi kayaknya langsung istirahat, agak ngantuk-ngantuk gitu. Iya, Bu. Saya juga seperti itu dulu, kegiatannya penuh, kemudian masih belajar ya. Itu habis itu ya sampai ngantuk-ngantuk gitu. Oke. Pak Sandi sedang mengajar fisika di kelas 10 SMA. Dalam pembelajarannya Pak Sandi berprinsip bahwa jika siswa belum dapat mengukur ketebalan benda menggunakan mikrometer sekrup, walaupun ia sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan pengukuran menggunakan mikrometer sekrup, maka siswa tersebut belum dianggap belajar. Dalam hal ini Pak Sandi sedang menerapkan teori belajar apa Bapak Ibu? Hasil daripada proses. Iya, jadi gimana? Kognitivisme. Jadi Kognitivisme. mementingkan hasil ya Bapak Ibu. Mau Iya. dia rajinnya seperti apa tidak dianggap karena dia belum bisa. Yang penting prosesnya, ya. Behavioristik. Mementingkan hasil daripada prosesnya. Behavior. Mementingkan hasil daripada proses belajarnya. Yang mana Bapak Ibu? Behaviorisme. Behaviorisme. Behavioristik. Iya, behavioristik atau Behaviorisme. Oke. Betul ya Bapak Ibu, ternyata gampang ya. Bu, materinya saya screenshot sih, Bu. Ah, materinya mau di screenshot dulu. Mau difoto. Iya, boleh. Boleh Bu. lah. Nggak apa, nanti kan dikirim sama Ibu Isti. Iya, nggak apa-apa. Dikirim juga nggak apa-apa, Pak. Pasti saya kirim. Agar mempermudah Bapak Ibu di print, habis itu di sela-sela kegiatan Bapak Ibu dipelajari. Ya, Bu, ini harus dihafal. Iya. Nah, ini kalau Bapak Ibu baca bukunya kita, modul 1, itu kan satu tumpuk itu. Belajarnya. Saya awal-awalnya juga nggak ngerti polanya, soalnya seperti apa. Setelah tahu, oh alah seperti ini, begitu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Dalam pembelajaran fisika, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri,
mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep serta ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya, sesuai dengan dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Teori belajar yang paling sesuai yang mana, Bapak Ibu? Konstruktivisme, B. Konstruktivisme, Bu. B. Ya? Membangun. Konstruktivisme. Ya, Konstruktivisme, bukan kognitivisme ya? membangun sendiri pengetahuannya. Konstruktif apa kognitif? Membangun pengetahuan sendiri, begitu ya? Ya, itu kata kuncinya. Oke. Yang mana Bapak Ibu? Betul. Konstruktivisme ya Bapak Ibu. Nah, akhirnya kan lancar ini Bapak Ibu. Kita lanjut. Dalam kegiatan pembelajaran, keterlibatan siswa secara aktif amat penting. Jadi proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Apabila dalam pembelajaran fisika, guru melihat proses belajarnya, maka teori belajar yang sesuai. C, Bu, kognitivisme. Lebih mengentingkan proses daripada hasil. Oke. Ini teman-teman kalau sudah hafal tuh gampang ya ternyata ya. Sekian detik soal-soal pedagogik itu gampang. Oke. Kita lanjutkan Bapak Ibu, kisi-kisi selanjutnya, yaitu teori gaya belajar. Indikatornya adalah menganalisis gaya belajar siswa untuk mengurangi kesulitan belajar siswa. Jadi gaya belajar ini adalah kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena pada dasarnya setiap siswa itu memiliki caranya sendiri untuk memahami materi pembelajaran tersebut. Jadi gaya belajar itu ada 3, visual, itu melihat pakai mata, auditorial, mendengar, kemudian kinestetik dengan gerakan. Jadi kalau visual itu mengingat dengan asosiasi visual, rapi, teratur, teliti terhadap detail, mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar, mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Jadi kalau visual itu medianya berupa poster, berupa gambar, berupa video, itu dalam masuk visual Bapak Ibu. Kemudian kalau auditorial itu adalah didengar, berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan buku ketika membaca, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, belajar dengan mendengarkan, mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Jadi ini belajarnya menekankan pada diskusi Bapak Ibu. Kemudian kinestetik, belajar melalui praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam dalam waktu lama. Pembelajarannya itu menggunakan percobaan Bapak Ibu atau kegiatan di luar kelas. Itu adalah kinestetik. Baik. Silakan dipahami Bapak Ibu. Setengah menit saja. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke soal. Bu Santi mengajak siswa kelas 10 ke tengah lapangan untuk mengamati gerak vertikal bola yang dilempar ke atas. Selanjutnya, Ibu Santi memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh, peringkat hasil belajar siswa terbaik berasal dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas. Hal ini menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar melalui apa Bapak Ibu? Yang B, Bu,
Visual Ya, kinestetik. Visual Yang lain. kinestetis. Hmm, kinestetik. ada kinestetiknya. Visual. kan Pasti melihat ada estetika. kinestetiknya, betul. Jadi Ya, pilihannya B, C, D. Ada kinestetiknya. Kemudian Visual kan kita, melihat, Bu. oke, kalau itu gurunya ya, diajak siswanya di lapangan nih untuk kegiatan mengamati gerak vertikal bola yang dilempar ke atas. Kira-kira anak-anak butuh visualnya, ada ya visualnya ya? Visual, Bu. Ada Ada, Bu. visual, Ada. Bu. Oke. Oke. Auditorialnya ada nggak? Mereka melakukan Ada. percakapan diskusi tidak itu? Ya, Iya. Ya juga ya. berarti ketiganya. Iya, betul Pak Ibu. Ketiganya ada. Oh, Kalau oke. kegiatannya itu lengkap kayak gitu ada. Oke, Oh iya, kita D lanjut. ya. Iya, ada semuanya. Budi merupakan siswa kelas 10 di suatu sekolah. Budi memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran fisika di dalam kelas, tetapi sangat bersemangat dalam kegiatan praktikum maupun kegiatan lainnya di luar kelas. Dari kasus di atas, gaya belajar yang paling tepat untuk menggambarkan Budi. Estetik, Bu. Kinestetik. Estetik. B. Kinestetik. Oke. Jadi Kinestetik. kalau di sini ada kata-kata verbal, Praktikum. matematika itu adalah pengecah ya Bapak Ibu. Iya. Jadi hanya 3 gaya belajar itu auditori, kinestetik, visual. Kemudian karena di sini kegiatannya praktikum, nah itu jelas Nah. kinestetik. Oke, saya lanjutkan. Kisi-kisi kedua 24 ini adalah perkembangan teknologi abad 21 terkait dengan pembelajaran fisika. Jadi menerapkan konteks perkembangan teknologi untuk mengembangkan kemampuan abad 21. Kemampuan abad 21 itu apa sih Bapak Ibu mungkin masih ingat? Oke. Jadi kita kenal dengan 4C. Kemampuan keterampilan 4C sesuai dengan abad 21. Yang pertama adalah creative thinking dan inovasi. Peserta didik dapat menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Kemudian, critical thinking dan problem solving. Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengimplementasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumen, klaim, dan data-data yang terjadi secara luas melalui pengkajian secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu komunikasi. Peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi. Yang keempat adalah kolaborasi. Peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk memecahkan permasalahan yang ditemukan. Oke, jadi ada 4 ya Bapak Ibu, creative thinking dan inovasi. Kemudian berpikir kritis dan problem solving, komunikasi, kolaborasi. Oke, kita masuk ke soalnya. Perhatikan kegiatan pembelajaran fisika berikut. Peserta didik mengamati permasalahan yang diberikan guru. Masing-masing peserta didik memberikan ide pemecahan masalah. Yang ketiga, peserta didik dalam kelompok berdiskusi untuk merancang alat dan bahan serta media yang akan digunakan untuk memecahkan masalah. Kegiatan pembelajaran tersebut merupakan contoh kegiatan yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dalam apa, Bapak Ibu? Critical thinking, bukan? Critical thinking, yang lainnya? Bapak Ibu? Problem Ya, solving. Problem solving. Iya, Problem solving. Working knowledge. iya, betul. Cuma kuncinya itu di sini. Ada di langkah 1, langkah 2, langkah 3. Di sana itu menekankan pada satu titik. Adalah permasalahan. Langkah 1 mengamati permasalahan. Langkah 2 Problem solving. pemecahan masalah. Langkah Iya. 3 ada memecahkan masalah lagi. Masalah. Berarti yang mana Bapak Ibu? Problem solving. Iya, Problem problem solving. Bedanya sama critical thinking apa, Bu? Oke, berpikir kritis itu biasanya kita tahu dalam soal itu mengandung ranah kognitif C4 sampai C6 Bu Siti. Nanti kita akan menemui soal seperti itu. Jadi di dalam pembelajarannya
langkah-langkahnya itu KKO-nya menyebutkan C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 itu adalah membuat ya, mengkreasikan. Nah, maka dalam langkah-langkahnya itu ada kata-kata itu, Bu. Oke, kita lanjut. Lanjut, Bu. Bu Mirna mengajar kelas 10 fisika. Seringkali membuat kelompok belajar yang dibentuk secara random dengan sistem berhitung ataupun rolling tempat duduk. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan dan antara peserta didik dapat berbaur. Dengan demikian, sebagai seorang guru, Bu Mirna telah mengasah kompetensi yang harus dimiliki siswa abad 21, khususnya apa, Bapak Ibu? Di komunikasi. Komunikasi. Komunikasi kan? Ini Kreativitas. siswanya ada kelompok belajar. Kolaborasi. 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 Bukan dong. Oh, iya. Oke. Pokoknya di situ ada kelompok belajar. Itu Oh. adalah kolaborasi. Oke. Oleh. Jadi Bapak Ibu ada keterampilan abad 21 dibangun berdasarkan hasil penelitian yang terus-menerus serta menjawab kebutuhan pembelajaran yang secara jelas mendefinisikan apa yang diperlukan peserta didik agar dapat berkembang di era digital saat ini. Jadi keterampilan abad 21 yaitu pertama era literasi digital. Kemudian era literasi digital itu mencakup apa? Literasi ilmiah, matematika, teknologi dasar, literasi visual dan informasi, literasi budaya dan kesadaran global. Ini masuk ke era literasi digital. Kemudian berpikir inventif, adaptability dan kemampuan untuk mengelola kompleksitasnya, keingintahuan, kreativitas, dan pengambilan risiko. Berpikir tingkat tinggi dan alasan yang masuk akal. Itu masuk yang berpikir inventif. Kemudian komunikasi yang efektif. Keterampilan kolaborasi dan interpersonal, tanggung jawab pribadi dan sosial, komunikasi dan interaktif. Produktivitas tinggi, di mana kemampuan untuk memprioritaskan, merencanakan, dan mengelola hasil, penggunaan alat dunia nyata yang efektif, produk yang relevan dan berkualitas tinggi. Jadi kuncinya ada di sana keterampilan abad 21 ya Bapak Ibu, itu implementasinya, nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi. Perhatikan beberapa kegiatan belajar yang dilakukan oleh guru. Bapak Ibu, kita akan belajar mengenai TPACK. Kegiatan sudah menerapkan TPACK dalam pembelajaran ditunjukkan oleh nomor. Bapak Ibu, ini saya terangkan dulu. T itu teknologi. Teknologi itu adalah alat yang digunakan untuk pembelajaran, membantu pembelajaran. Kemudian PA, pedagogik. Pedagogik ini adalah langkah-langkah pembelajaran, mulai membuat, merancang, sampai dengan menganalisa ataupun mengevaluasi. Nah, jadi dilakukan secara berkelompok, itu pembelajaran. Kemudian pembelajaran secara individu itu pembelajaran. Kemudian content knowledge itu adalah materinya. Contohnya ya energi, suhu, hukum Bernoulli, kontinuitas. Nah, asas Bernoulli itu adalah kontennya, materinya Bapak Ibu. Jika dalam nomor 1 sama ya, itu lengkap, ada teknologinya. Oh, teknologinya bisa nggak menggunakan video? Bisa. Teknologinya menggunakan PPT? Bisa. Jadi, kemudian pedagogiknya, oh belajarnya secara berkelompok. Kontennya ada. Nah, maka di sana cukup lengkap. Namanya menerapkan TPACK. Oke, baik. Ketika kita nomor 1, mengamati informasi dari berbagai sumber tentang persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli. Berarti persamaan kontinuitas dan hukum Bernoulli ini disebut apa Bapak Ibu? Kontennya. Iya. Ya, ini kontennya. Kemudian melalui berbagai sumber, tayangan video, animasi, teknologi. Penerapan hukum Bernoulli, misal gaya angkat pesawat. Yang tidak ada di sini apa? Pedagoginya sudah ada. Oke, berarti nomor 1 tidak lengkap.
Ya. Nomor 2, mengeksplorasi kaitan antara kecepatan aliran dan luas penampang. Hubungan antara kecepatan aliran dengan tekanan fluida. Menyelesaikan masalah terkait penerapan asas kontinuitas dan asas Bernoulli. Nomor 2 hanya ada apa ya Bapak Ibu? Konten. Ada Kontennya. ada konten knowledge-nya saja. Mm-mm. Oke, nomor 3, membuat ilustrasi tiruan aplikasi asas Bernoulli. Nah, tiruan Teknologi. aplikasi berarti teknologinya Teknologi. ada. Materinya Ya. yang dibuat apa Bapak Ibu? Asas Bernoulli, Berknowledge. ya kan? Dibelajarkan secara berkelompok apanya ini? Pedagogi. Pedagogi. Berarti nomor 3 lengkap. Oh, gitu. Nah, Bu, maaf Bu, saya ulangi dong Bu, kepanjangan jadi TPAKK ini yang pertama teknologi, yang P pedagogik, And content. ya, T itu teknologi. Teknologi itu yang digunakan bagaimana menyampaikan pembelajaran itu menyenangkan, nyampe kepada siswa, begitu. Itu teknologinya. Kemudian- Pedagogik itu mulai rencana pembelajaran sampai evaluasi, mulai pengelolaan kelas, cara belajarnya, itu adalah pedagogik. CK, content knowledge itu adalah materinya. Begitu. Jadi materinya ya, kalau A, kalau A. Pedagogik tadi. PA itu pedagogik. Oh, pedagogik. Gitu. Oke, kita latihan yang keempat. Mengamati peragaan tentang simulasi pemuaian rel kereta api, pemanasan es menjadi air, konduktivitas logam melalui tayangan video. Tayangan videonya apa Bapak Ibu? Ini Teknologi. 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 Kontennya ada tidak Bapak Ibu? ada. Ada. Ya, Produktivitas logam. aktivitas ya. Konduktivitas, oke. Yang tidak ada? Pedagogi. Iya, Pedagogik. betul. Kita nomor 5 ya. Mengelola data dan menganalisis hasil percobaan tentang kalor jenis dan kapasitas kalor. Ini apa Bapak Ibu? Konten. Konten. Menggunakan kalorimetri, kalorimeter. Teknologi. Konten juga. Oh, teknologi. Teknologi. Alatnya. Kemudian pedagogiknya di mana sih Bu? Ada kata mengolah. Mengolah data dan menganalisis. Berarti ini lengkap. Hmm. Nomor 6, mengamati proses pemanasan air, misalnya pada ketel uap melalui tayangan video dan animasi. Ini ada apanya Pak Ibu? Teknologinya yang banyak. Ya, perilaku gas. Kontennya ada, yang Dan tidak ada pedagogiknya. pedagogik. Berarti di sini 3 dan 5. Nah, Gampang ya Bapak Ibu? Lumayan Bu. Oke, Bu. Oke. Oke. Jadi ini sudah kita bahas tadi, kita lanjut ke Bapak Ibu. Saya ingatkan Bapak Ibu ini ada di modulnya kita. Jadi kalau itu pedagogik knowledge, kemudian konten knowledge, teknologi knowledge. Kalau tiga-tiganya digabung, maka kita kenalnya TPACK. Kalau pelajaran kelas lain, kayak biologi, kimia, itu tidak kenal TPACK. Kenalnya STEAM, Bapak Ibu. Tanpa A ya, STEAM-nya. Begitu. Kemudian, jadi Bapak Ibu di sini, content knowledge, ini sudah saya rangkumkan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak perlu melihat modul lagi, cukup membaca di sini kalau bingung. Tapi dari penjelasan soal tadi, saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti lah minimal. Jadi, konten knowledge adalah pengetahuan tentang materi pelajaran yang akan dipelajari. Materi tersebut tertuang di dalam kurikulum. Misalnya siswa SMA belajar kimia, fisika, biologi, matematika. Contohnya adalah
konsep asam basa, teori asam basa, indikator alami, pH larutan. Nah, itu. Kalau kita ya energi, kalor, asas Bernoulli, fluida, itu namanya content knowledge, Bapak Ibu. Kemudian ada pedagogi knowledge, menggambarkan pengetahuan secara mendalam terkait teori dan praktek belajar mengajar, yakni mencakup tujuan, proses, metode pembelajaran, strategi, dan lainnya. Jadi mulai diskusi, presentasi, observasi, praktikum, model PJBL, model-model pembelajaran, media, itu adalah pedagogi. Kalau teknologi knowledge, dasar-dasar teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran, mulai dari animasi, internet, model-molekul, laboratorium virtual, pemanfaatan software, dan lain-lain. Kemudian kalau ada pedagogi content knowledge, PCK, tanpa teknologi di sini ya, berarti pedagoginya pembelajarannya ada dan materinya disebut model pembelajaran discovery learning dengan materinya energi. Nah, itu adalah pedagogi content knowledge. Kalau teknologi content knowledge yaitu pemahaman teknologi dan materi pelajaran yang dapat membantu serta mempengaruhi komponen-komponen yang lain. Teknologinya ada, penggunaan Google Drive, berisi lembar kerja siswa, ada materi listrik. Nah, itu adalah lengkap ya Bapak Ibu, materinya ada. Kemudian teknologi pedagogik. Jadi teknologinya ada, serangkaian pemahaman terhadap perubahan pembelajaran terjadi dengan memanfaatkan teknologi yang digunakan untuk mendukung pembelajaran secara aktif dan dapat membantu serta mempermudah konsep-konsep materi belajar. Nah, yang sering kita butuhkan itu adalah lengkap Bapak Ibu, TPACK, teknologi pedagogi content knowledge, yaitu merangkum suatu rangkaian dalam pembelajaran di mana kemampuan penguasaan teknologi secara terintegrasi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dari komponen-komponen penyusunnya. Teknologinya ada, pedagoginya ada, materinya ada, Bapak Ibu. Oke, guru fisika, kita coba lagi ya Bapak Ibu. Guru fisika memilih metode eksperimen agar guru dapat menilai kemampuan siswa dalam memahami materi sekaligus menilai keterampilan siswa dalam mengaplikasikan materi. Oke, jika guru ingin menggunakan TPACK dalam pembelajaran, maka dari ilustrasi di atas yang perlu ditambahkan apa Bapak Ibu? Teknologi. Teknologinya? Oke, yang nggak ada teknologi ya? Ya. Karena di sini metode eksperimennya itu sudah masuk apa Bapak Ibu? Pedagogik. Pedagogik. Materinya apa di situ? Belum ada kayaknya. Belum ada, Bu. Berarti kita Belum butuh apa? Konten. Butuh konten dan butuh Konten dan teknologi. konten dan teknologi. D. Konten dan teknologi. Betul ya Bapak Ibu ya, gampang ya ternyata ya. Kalau lihat baru ingetnya kalau udah banyak, waduh, blank. Ya, makanya Bapak Ibu kadang karena soalnya banyak dan panjang-panjang, malamnya itu Bapak Ibu tidur. Kadang-kadang tambah lembur kan, jadi besoknya itu lihat angka-angka, lihat angka, lihat huruf itu kayak lari-lari kan kalau capek itu. Intinya istirahat kalau malamnya. Kalau sekarang lembur nggak apa-apa sekarang. Kalau mau ujian, aduh. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ini, oke, Pak Zero guru fisika kelas 11. Untuk mencapai tujuan pembelajaran berikut. Setelah menonton tayangan sifat elastisitas bahan, siswa dapat menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Zero ingin mendorong kreativitas dan mengembangkan keterampilan interpersonal dan kemampuan peserta didik lebih baik. Strategi pembelajaran yang tepat yang mana Bapak Ibu? Oke, strategi pembelajaran ya. Jadi strategi pembelajaran itu ada dua Bapak Ibu, strategi pembelajaran langsung dan strategi pembelajaran tidak langsung.
Sudah pernah masih ingat ya? Perbedaannya apa di sana? Belum. Lali. Oh, ini saya buka saja dah. Jadi, oke, saya terangkan dulu ya. Strategi pembelajaran. Mengingat-ingat lagi Bapak Ibu, strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar, pengelolaan sumber belajar, dan penilaian agar pembelajaran lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diterapkan. Mau PCK, mau UP yang ini sama Bapak Ibu. Di sana ada perbedaan bagaimana menerapkan model, strategi, metode, dan pendekatan. Nah, metode itu upaya mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Sedangkan strategi adalah rencananya. Kemudian model itu adalah langkah-langkah pembelajaran. Memiliki sintak Bapak Ibu. Kalau model PJB, problem based learning itu kadang menjadi model, kadang menjadi metode. Mana yang benar-benar semua? Kalau PBL, problem based learning itu memiliki langkah-langkah pembelajaran atau sintak, maka dia pada saat itu menjadi model. Kalau hanya cara dia gurunya dalam kelas mengarahkan siswa tentang permasalahan, nah menggunakan adalah tapi langkah-langkahnya tidak ada, dia sebagai metode. Jadi kalau pendekatan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Proses pembelajaran dibuat teacher center atau student center. Ini adalah perbedaan penerapan model, metode, pendekatan, dan strategi Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi strategi pembelajaran itu ada dua. Pembelajaran langsung, kemudian ada pembelajaran tidak langsung. Jadi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Jadi pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif. Strategi pembelajaran langsung ini dipengaruhi oleh aliran belajar behavioristik. Jadi ciri-ciri menyampaikan materi pelajaran dilakukan dengan cara verbal, bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan strategi. Oleh karena itu sering orang mengidentifikasinya dengan ceramah. Kemudian materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta-fakta konsep tertentu yang harus dihafal. Tujuan utama pembelajaran adalah penugasan materi pelajaran itu sendiri. Nah, ini adalah pembelajaran langsung Bapak Ibu. Sedangkan pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran tidak langsung sering disebut induktif, berlawanan dengan strategi pembelajaran langsung. Pembelajaran tak langsung umumnya berpusat pada peserta didik. Meskipun dua strategi tersebut saling melengkapi, peran guru bergeser dari seorang penceramah menjadi fasilitator. Nah, ini kita sebutnya adalah student center. Nah, itu adalah ciri-ciri pembelajaran tidak langsung. Makanya di dalam soal tadi, kalau ini Berarti kalau yang langsung itu lebih aktif guru, kalau tidak langsung itu siswa ya. ya betul. Itu strategi ya, Bu. Nanti kadang berbeda lagi dengan pendekatan. Mm-mm. Nah, itu sama dengan soal 11 ini ya. Strategi pembelajaran tidak langsung. Tidak langsung strategi. Kan kalau tidak langsung itu student center. Melakukan Iya. percobaan hidup dilakukan agar mendorong kebenaran dan keingintahuan peserta didik. Itu. Oke. Kita lanjutkan. Untuk mencapai tujuan pembelajaran berikut, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat melakukan percobaan tentang pengaruh kalor terhadap suhu, wujud dan ukuran benda secara berkelompok. Guru dan siswa memperhatikan perubahan suhu, wujud, dan ukuran es yang dipanaskan dalam bejana. Pendekatan pembelajaran yang dipilih guru tersebut itu pendekatan apa, Bapak Ibu? Scientific, realistic, contextual, open-ended.
Oke. Yang mana Bapak Ibu? Nggak tahu, Bu. Oke, kontekstual berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sebelum saya jelaskan, ada 7, ada 8 pendekatan kontekstual, Bapak Ibu. Ada 8 pendekatan kontekstual, tapi yang dipakai itu untuk pembelajaran fisika hanya 7. Bukan pendekatan kontekstual ya Bapak Ibu. Ada pendekatan pembelajaran dalam pembelajaran fisika Bapak Ibu. Yang pertama, nanti yang lainnya bisa Bapak Ibu pelajari ya. Saya akan memberikan garis besarnya saja. Jadi pendekatan kontekstual ini adalah pendekatan pembelajaran yang bertujuan membantu peserta didik dalam memahami pelajaran dengan mengaitkan materi sesuai konteks kehidupan nyata, sesuai konteks kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah penggunaan pendekatan kontekstual. Kuncinya ada di sana. Nah, kemudian ada yang kedua, ada pendekatan saintifik. Nah, pendekatan ini adalah proses pembelajaran melalui tahapan-tahapan. Dulu kita tahunya 5M. Mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum atau prinsip yang ditemukan. Jadi pembelajaran melalui 5M. Itu saja mesti Bapak Ibu sudah ingat tuh pendekatan saintifik. Kemudian ada pendekatan realistik. Jadi pendekatan realistik itu adalah pendekatan yang mendekatkan peserta didik terhadap hal-hal yang bersifat nyata. Pembelajaran ini mengacu pada kegiatan memecahkan masalah kontekstual yang realistik, mengorganisasikan pengalaman matematis, mendiskusikan hasil-hasil pemecahan masalah. Apa bedanya sama kontekstual, Bu? Kalau ini lebih ke kontekstual realistik. Contoh, ada pembelajarannya matematika, menghitung, kemudian dari hitungan itu bagaimana diterapkan untuk menghitung keuntungan dan kerugiannya kantin sekolah. Anak-anak diajari setelah teori, maka anak-anak diajari untuk menghitung kerugian dan keuntungan kantin sekolah. Itu adalah pendekatan realistik, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Ada pendekatan open-ended. Apa sih open-ended itu? Merupakan pendekatan di mana guru memberikan situasi masalah pada siswa, di mana solusi atau jawaban dapat diperoleh dengan berbagai cara. Pembelajaran ini mengacu pada kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Jadi, kadang-kadang siswa dikasih masalah, kemudian caranya boleh apapun. Kalau dulu biasanya anak-anak itu caranya kalau sudah A harus A, nggak boleh B, nggak boleh C. Padahal kan kalau sekarang dikasih soal tapi caranya macam-macam, jawabannya sama. Nah, itu adalah pendekatan open-ended ya Bapak Ibu. Kemudian ada pendekatan sains teknologi masyarakat. Jadi ada pendekatan STM merupakan pembelajaran dimasukkan untuk mengetahui di mana sains dapat menghasilkan teknologi untuk perbaikan lingkungan seperti pemanfaatan bagi masyarakat. Biasanya itu menghasilkan teknologi tepat guna Bapak Ibu. Contoh, kalau suatu masyarakat desa, di sana kesulitan listrik ya, listrik tidak masuk. Kemudian siswa membuat panel surya. Nah, itu adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Nah, itu. Ya, Bu ya. Ya. Project, seperti project ya. Ya, seperti proyek. Tapi permasalahannya yang muncul dari masyarakat, Bu. Oh ya. Ya, itu. Jadi masyarakatnya lagi, masyarakat sekitar sekolah membutuhkan apa, kemudian anak-anak diajari cara mencari solusinya. Nah, itu adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Kemudian ada pendekatan proses. Jadi pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Dalam satu pembelajaran, guru akan mengajarkan materi tentang teori Pythagoras. Jadi pada awal pembelajaran itu guru memberikan rumus teori Pythagoras, kemudian siswa diminta untuk menemukan proses perolehan rumus tersebut. Jadi kadang-kadang sampai cara mencarinya rumus
Kenapa ketemu ini? Nah, itu pendekatan proses. Kemudian pendekatan komunikatif, pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Biasanya kegiatan ini seperti presentasi, begitu Bapak Ibu. Kemudian mungkin Bapak Ibu sering mendengarkan pendekatan integratif holistik. Jadi pendekatan yang memerlukan kesinambungan dan keselarasan layanan bagi anak usia dini. Ini sering kita dengar, tapi tidak untuk pembelajaran fisika Bapak Ibu. Hanya untuk mengecoh soal saja. Nah, itu beberapa pendekatan ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa membaca. Itu sudah saya rangkumkan dari modul. Oke, kisi-kisi 26. Tarigan mengemukakan prinsip yaitu belajar lebih dipentingkan daripada mengajar. Siswa dipandang sebagai subjek bukan objek dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui partisipan, ketika guru menjelaskan, siswa cermat mendengarkan, bertanya, mendebat, menambah contoh dan ilustrasi, mengembangkan pikiran, mengalami, mencoba, dan melaksanakan atau mempraktekkan sesuatu yang dipelajari siswa akan menghasilkan hasil bagian yang lebih mantap. Nah, ini adalah seperti menekankan pada prosesnya, Bapak Ibu. Pernyataan di atas merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran yang disebut dengan pendekatan apa, Bapak Ibu? Belajar lebih dipentingkan daripada mengajar. Itu kan prosesnya. Yang mana? Oke, jadi pendekatan karena itu belajar lebih dipentingkan daripada mengajar. Lebih mementingkan proses, ini adalah pendekatan proses, Bapak Ibu. Nah, itu kuncinya di sana. Pendekatan dalam proses belajar mengajar yang mengutamakan aktivitas mental psikologi siswa. Nah, siswanya berperan sebagai subjek dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan guru berfungsi sebagai pembimbing, pengamat, dan memberikan bantuan apabila diperlukan. Oke. Lanjut ya Bapak Ibu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, setelah mendengar penjelasan guru terkait materi, siswa dapat membuat karya yang menerapkan konsep titik berat dan keseimbangan benda tegar dengan kreatif dan inovatif. Agar dapat melatihkan kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, maka yang perlu guru lakukan adalah berpikir kreatif Bapak Ibu, maka berpikir kreatif. Kreatif itu berkaitan dengan ide-ide baru dengan pikiran terbuka. Itu adalah berpikir kreatif. Out of the box, itu berpikir kreatif ya Bapak Ibu. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Jadi berpikir kreatif. Yang C. Mengajak siswa melakukan tanya jawab untuk mengukur kreativitas dalam menghasilkan ide-ide baru, memberikan pengarahan yang sesuai dengan pembelajaran berjalan dengan lancar. Hampir benar. D juga bisa nih, D. B, Wah. Kalau D enggak. Mana B, D? Bu. B. Oke. Jadi berpikir kreatif itu ada ide barunya dengan pikiran terbuka. Kemudian ide baru dengan bebas, ada kata bebasnya. Ada kata out of the box. Nah, dalam soal itu. Berpikir kreatif menumbuhkan ketekunan, disiplin, dan perhatian penuh melalui aktivitas mental, Bapak Ibu. Jadi Berarti mempertimbangkan bisa B. ide baru. B ya, Bu? Iya, jawabannya B. Mm-mm. Jadi ada ide, informasi baru dengan pikiran terbuka. Kemudian biasanya ada bebas. Kemudian ada kata out of the box. Nah, itu adalah berpikir kreatif, Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Capek ya, Bu? Enggak juga. Berpikir kreatif adalah berpikir untuk menemukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi kata kuncinya itu adalah out of the box. Berpikir di luar kebiasaan. Melihat realitas dari sudut pandang baru. Nah, itu berpikir kreatif. Jadi dalam soal itu mesti saya menemui ada kata bebas, out of the box, pandangan baru.
kemudian ide baru Bapak Ibu. Kalau ada, apalagi dalam A pilihannya kemudian ada ide, ada sama-sama ide baru, tapi dilihat kalau di sana ada tambahan pandangan terbuka, berarti memilih yang 2 indikator. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Dalam sekarang kisi-kisi nomor 28. Dalam pembelajaran fisika kelas 11 terdapat KD. Jadi Bapak Ibu jangan, ini namanya menguraikan KD ya. Menganalisis perubahan keadaan gas ideal dengan menerapkan hukum termodinamika. Maka indikator pembelajaran berpikir kreatif yang berorientasi masa depan. Jadi berpikir kreatif, berpikir tinggi harus C4 sampai C6 Bapak Ibu. Menganalisis ini C berapa Bapak Ibu? C4. Betul, C4. Maka pilihannya Bapak Ibu tinggal milih yang menganalisis saja. Itu lebih mudah dalam soalnya. Itu. Jadi jawabannya D ya Bapak Ibu, karena di sana menganalisis KD-nya. Maka IPK tujuan pembelajaran itu pasti ada kata-kata menganalisisnya. Sama. Jadi Bapak Ibu, meskipun nanti di PCK itu kadang materinya biologi, materinya kimia, materinya anak SD. Jangan dilihat materinya Bapak Ibu, tapi dilihat yang namanya KKO-nya. Jika itu akan menguraikan KD ke IPK atau menjadi tujuan. Begitu juga nanti ke CP. Biasanya kan Bapak Ibu kan nggak bingung kan? Kalau KD itu kan 2013. Kalau Pumer itu pakai CP. CP, ATP, TP. Itu KKO-nya harus sama. Jika C4, KD-nya, IPK-nya harus C4. Bu, kadang-kadang kalimatnya katanya tidak menganalisis. Tidak, kalau soalnya menganalisis, pilihannya ada menganalisis, berarti itu baik, itu yang buat soal Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kadang-kadang tidak menganalisis, maka Bapak Ibu harus hafal C4 itu. Kadang mendiagnosis, memerinci, menelaah. Nah, Bapak Ibu harus hafal. Begitu ya. Ini sering muncul baik soal PCK Prajab ataupun soal-soal yang sudah beredar. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Ada Bu, saya boleh nggak Bu tahu yang termasuk C1 sampai C4 itu apa aja sih Bu kata kuncinya C1, C4? Oke, selalu saya siapkan Bapak itu untuk dihafalkan. Oke, ini. Jadi ranah kognisi itu mengingat C1, anak buahnya itu kan di bawahnya Bu. Menemukan, kenali, mengingat kembali, membaca. Kalau dalam soal, mengingat itu di atas. Kemudian pilihannya ada mengingat, itu baik sekali yang membuat soal. Jadi Bapak Ibu gampang sudah. Tapi kalau kadang-kadang mengingatnya nggak mengingat, tapi ada membaca, menyebutkan, menghafal, menuliskan, menjodohkan, memilih, maka harus hafal KKO-nya. Kuncinya ada di KKO Bapak Ibu. Memahami C2, menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, menciptakan C6. Dalam bentuk apapun kisi-kisinya, tetap saya lihat itu mau di PCK terbaru, di kisi-kisi yang lama, soalnya yang keluar juga ini saja. Yang penting Bapak Ibu hafal KKO. Kalau KKO-nya tidak hafal, maka menentukan pilihannya sulit. Begitu. Nanti dihafalkan Bapak Ibu ya. Insya Allah. Oke. Ada berpikir kreatif, ada berorientasi masa depan. Jadi kalau tadi berpikir kreatif, ada ide baru, out of the box, pandangan terbuka, bebas, itu adalah berpikir kreatif ya Bapak Ibu. Yang lainnya nanti bisa dibaca. Oke, kita langsung masuk ke soal 15. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisiknya. Maka indikator capaian pembelajaran berpikir kreatif yang berorientasi masa depan yaitu, di sini menyajikan karya itu C berapa Bapak Ibu? Karya itu C6 ya? C5 apa C6 ya? C6. C6 mencipta. Mencipta. Bentar. Menyajikan karya, menghasilkan karya, laporan, merencanakan, memproduksi, merancang. Nah, itu adalah C6 ya Bapak Ibu. Oke.
Berarti pilihannya yang mana? Ya harus sama-sama C6. Yang Yang A C, C. memudahkan, yang B merancang. mempermudah administrasi, Hmm. yang Yang C C ya. merancang, Yang C. Merancang ya. Ya, Merancang alat sederhana. iya, yang menganalisis itu C4. Iya. mesti hafal lah ya, Bu. Bu, berarti kita nggak usah baca soal semua kali ya Bu ya, biar cepat ya Bu ya. Ya, kalau kita sudah tahu triknya itu kadang gampang, Bu. Masalahnya kadang kita lupa atau pas pas stres, pas KKO. capek. Nah, itu kadang. Hmm. Sebenarnya pedagogik itu mudah, Bapak Ibu. Kadang kalau cuma kita nggak tahu polanya, akhirnya akan hampir sama-sama. Jadi kalau besok ketika PCK mata pelajarannya yang lain, jangan aduh, woy, mata pelajaran yang lain nggak tahu CP-nya. Nggak butuh CP-nya, butuh ininya kan, butuh cara menguraikannya dari KD menjadi IPK menjadi tujuan. Dari CP, ATP ke TP begitu. Ya Bu. Oke. Nah, ini juga sama ini soal-soal seperti ini. Untuk mengkaji KD berikut, melakukan percobaan tentang induksi magnet dan gaya magnet di sekitar kawat berarus listrik. Presentasi hasilnya, maka indikator capaian pembelajaran berpikir kreatif yang berorientasi masa depan. Maka kita melakukan percobaan sama nggak dengan melaksanakan percobaan, Bapak Ibu? Sama. 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 Oke, jadi memang ini sudah saya kasih merah ini. Trik-triknya memang kayak gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita jangan lupa cari CP KKU-nya yang sama. Oke, melakukan percobaan. Kita cari menjelaskan nggak mungkin. Menyusun percobaan, tidak merancang percobaan menyusun C6 Bapak Ibu. Menyajikan laporan. Nah, ini yang paling mendekati adalah memang C3 Bapak Ibu. Menerapkan. Soalnya banyak keluar ya Bu. Aduh, Apa? soalnya kayak gini harus kayaknya banyak keluar ini Bu yang Ini banyak berpikir. keluar waktu saya UP itu keluar soal sama pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, model-model pembelajaran itu yang banyak keluar. Iya. Oke, untuk mencapai KD, merancang percobaan tentang salah satu karakteristik gelombang mekanik berikut presentasi hasilnya. Itu KD-nya. Sekarang indikator capaian pembelajaran membekali keterampilan komunikatif dan kolaboratif yang sesuai dengan KD di atas, Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Yang E, merancang. Merancang. Yang E, ada kata-kata merancang. Terus mempresentasikan hasilnya. Loh, kok enggak yang sama-sama di sana merancang percobaan, di sini merancang laporan ya Bapak Ibu ya? Apa membedakannya Bapak Ibu? Merancang percobaan, merancang laporan hasil percobaan. Yang C, Bu, merancang percobaan. Iya, di sana katanya memang ya, merancang percobaan tentang, masih merancang percobaan. Sedangkan sama dengan merencanakan percobaan Merencanakan, ya. adalah gelombang berkelompok. Kalau merancang laporan hasil berarti setelah selesai Bapak Ibu. Nah, ini merancang percobaan, merencanakan. Oke. Tahu ya perbedaannya Bapak Ibu, hampir kayak terasa. Pasti tahu perbedaannya. Oke, kita lanjut. Menganalisis tentang prinsip pembentukan bayangan dan perbesaran pada kacamata, loop, mikroskop, teleskop, dan kamera. Tujuan pembelajaran yang melatihkan kemampuan berpikir kritis yang sesuai dengan IPK tersebut adalah Menganalisis. menganalisis. Mana yang menganalisis ya Bapak? Menganalisis. Membandingkan nggak Bu? Menganalisis itu Yang C ya, Bu ya. Siswa dapat mengorganisasikan. mengorganisasikan. Coba ya, kita lihat dulu. Diferensiasikan bisa juga. Sama dia. Mendiferensiasikan juga bisa. Oke. B. Menganalisis kemudian membandingkan ya Bapak Ibu.
Jadi yang di sana lengkap ya Bapak Ibu. Satu, pilih yang lengkap. Kalau di sana menganalisis tentang prinsip pembentukan bayangan dan perbesaran pada kacamata, lup, mikroskop, teleskop, dan kamera. Maka di sana lengkap itu kan yang B. Kacamata, lup, mikroskop, teleskop, kamera dengan benar. Setelah melakukan percobaan ya. Betul ya Bapak Ibu? Kemudian kita lihat dulu KKO-nya menganalisis apakah sama dengan membandingkan. Saya menganalisis itu juga membandingkan, juga menguraikan, mengorganisasikan. Yang dikatakan Bapak Ibu tadi benar semua tuh. Menganalisis itu betul, mengorganisasi betul, memerinci Ya. betul, Bandingkan mengaitkan juga betul, ada. Ya. hasil semua. Apa yang membedakannya? Yang lainnya, yang ini lengkap Bapak Ibu. Ada kata-kata KD, indikator pencapaiannya, pembentukan bayangan dan perbesaran pada kacamata, lup, mikroskop. Nah, yang B lengkap, yang lainnya tidak lengkap ya Bapak Ibu. Oh, begitu. Jadi Sesuai harus dengannya, kontennya ya, Bu. betul, betul. Itu hal-hal sederhana ketika KKO-nya hafal. Kemudian bagaimana isinya, atas sama bawah nyambung tidak. Begitu ya Bapak Ibu. Oh, iya, iya, iya. Tanyakan lagi Bapak Ibu, ini pelajaran, ini kisi-kisi kita, yaitu memang langkah-langkah kisi-kisi ini 21 sampai 30 ini menguraikan mengenai teori kita, jadi belajar mengenai teori belajar, kemudian TPACK, yang selanjutnya adalah belajar mengenai menguraikan dari KD, IPK, tujuan pembelajaran. Dan itu sama persis konsepnya ketika menguraikan CP, ATP, dan TP. Kira-kira ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Insya Allah setelah ini saya share juga materinya biar Bapak Ibu bisa langsung mempelajari kalau ada waktu. Enggak, Bu Siti, alhamdulillah. Saya mungkin minta ini Bu, materi kayak tentang model pembelajaran itu apa saja sih Bu, gitu. Oh, itu Terus pertemuan selanjutnya. Itu memang ada. iya kita butuh kayak Gitu. kayak di KKO, Ibu udah jelasin tadi materi-materinya mungkin ya. Jadi Ya. lebih menarik sih Bu kalau Ibu kasih materinya baru materi soal. Jadi kita tahu ini yang tipe ke materinya seperti ini, soalnya seperti ini. Iya, betul. Dan ini yang saya usahakan seperti itu Bapak Ibu. Jadi minimal dari pengalaman saya juga mengikuti UP seperti Bapak Ibu, saya minimal tidak membuka modul, tetapi sudah tahu seperti ini gitu. Contoh-contohnya materi, konsep-konsepnya seperti ini begitu. Oke, ada yang tanyakan lagi Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu besok jam 7 dengan materi kisi-kisi 81 sampai dengan 90 tentang model ya Bapak Ibu, model pembelajaran, metode. Nah, kemudian kalau nanti insya Allah kalau selesai, karena ini belum selesai masih memerinci ya, PCK yang kira-kira belum menyentuh. Jadi apa yang sudah kisi-kisi saya pelajari, saya pelajarkan ke Bapak Ibu. Kemudian ada materi dari PCK yang belum, seperti pengembangan diri, itu belum ada seperti itu baru. Nanti saya sampaikan, tidak tahu, mungkin pertemuan ketiga atau saya kumpulkan menjadi pertemuan keempat. Gitu ya Bapak Ibu. Saya Ya, Bu. akhiri kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dijaga kesehatannya selalu Bapak Ibu, karena ini mendekati ujian. Bapak Ibu Iya, kegiatan Ibu. banyak. Iya. Bu Siti. Oke. Terima Selamat kasih. malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu.